wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap yang namanya insan, sebagaimana namanya insan dari kata nun, sin dan ya, nasiya, lupa. Itu selalu saja ada hal-hal yang dia lupakan, dia tinggalkan, dia nggak sadari. Oleh sebab itulah disebutkan wa kanal insan zaluman jahula, adalah manusia itu bersifat zalim, suka melakukan kesalahan dan bodoh. Oleh sebab itulah merupakan sunnatullah, ketetapan Allah yang pasti dan tidak bisa berubah, bahwasanya tak seorang pun dari anak cucu Adam kecuali pasti pernah melakukan yang namanya al-khata' wan nisyan, kesalahan dan kelupaan. Kesalahan dan kelupaan. Jadi orang yang baik bukan berarti orang yang gak pernah salah, Pak. Karena semua orang itu semuanya pernah salah. Orang yang baik bukan berarti orang yang tidak pernah berbuat dosa, karena tak seorang pun yang tidak pernah berbuat dosa. Abul Bashar, bapaknya seluruh manusia saja melakukan dosa. Adam alaihissalam. Adam alaihissalam. Oleh sebab itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, kullu bani Adam khatta'un. Setiap anak cucu Adam itu bersalah, berdosa, melakukan maksiat, melakukan kesalahan. Wa khairul khatta'ina tawwabun. Dan sebaik-baik yang bersalah adalah yang segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat kuncinya. Taubat kuncinya. Ingin baik, ingin sukses, ingin mulia, ingin tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, memiliki sifat taubat. Kita tiap hari salah, Pak. Bukan lagi tiap bulan, bukan lagi tiap pekan, bukan lagi tiap tahun. Salahnya kita itu tiap hari. Di dalam hadits qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, dalam hadits Abu Dzar, Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, hadits qudsi namanya, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum tukhti'una bil-laili wan-nahar, semuanya kalian melakukan kesalahan siang dan malam. Allah sendiri yang menyatakan, Pak. Bukan lagi per pekan, setiap hari, setiap malam, setiap siang, tukhti'un, kalian selalu saja melakukan kesalahan. Mau bukti, Pak? Malam hari mau tidur pun lupa doa, mau tidur pun ingatnya ke wanita, mau tidur pun masih saja ambisi ke dunia. Ini semua kesalahan. Bangun tidur bukannya berzikir, bukannya berdoa, malah yang diambil HP, buka YouTube, apa yang kelihatan? Auratnya wanita. Berbagai macam maksiat, berbagai macam dosa. Itu baru antara sebelum menutupkan mata dan setelah menutupkan mata dihadapkan dengan dosa. Apalagi hari-harinya kita.
Hanya saja kata Allah Subhanahu wa taala, wa ana aghfiru dzunuba jami'a, sedangkan aku mengampuni seluruh dosa. Fastaghfiruni, mintalah kalian ampun kepadaku, aghfir lakum, aku akan mengampuni kalian. Di sini terdapat keluar biasaan rahmatullah, kasih sayang Allah kepada hambanya, Pak. Allah yang menawarkan, Allah pula yang memastikan. Ada tidak makhluk yang begini, Pak? Makhluk menyuruh kita, coba silahkan sodorkan proposal, belum tentu dicairkan, masih banyak syarat-syaratnya, macam-macamnya. Tapi Allah menyatakan, mintalah kalian ampun kepadaku, pasti aku akan ampuni. Bayangkan hebatnya, pasti aku akan ampuni. Kalau dalam ayat, berdoalah kalian kepada Allah, kepada Rabb kalian, astajib lakum, Allah pasti kabulkan. Bayangkan itu, Allah yang menawarkan, Allah yang memastikan terkabulnya, terampuninya. Nggak ada makhluk, Pak, yang begini. Kalau mau minta ya nanti sama Ummi, sama Abi, sama Bapak, sama Mama, sama Papa. Kalau ada keperluan nak minta. Tapi ketika betul-betul minta, belum tentu dikabulkan. Mak, minta mobil, coba pikir-pikir dulu ya. Jangankan mobil, minta pulsa saja ya banyak terbelit-belitnya, ujung-ujungnya nggak dibelikan. Cuma berani menawarkan, tidak berani menjamin. Allah menjamin, minta ampun kalian kepadaku. Allah tidak bahas dosanya sebesar apa. Kalau kalian meminta ampun kepadaku, aghfir lakum, aku pasti ampuni kalian. Hebatnya taubat, hebatnya istighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi ternyata apa yang ada di balik istighfar, permintaan ampun tersebut, kebaikannya kembali kepada hamba itu. Lihat, kalau kita minta ampun itu kira-kira pengennya apa, Pak? Sekedar diampuni dosa, itu kan? Ternyata buah yang kita dapatkan bukan sekedar diampuni dosa. Ini yang namanya kunci kesuksesan. Ya. Kita berbuat dosa, kita minta ampun kepada Allah. Astagfirullah, ya Allah ampunilah aku. Yang ada dalam hati kita adalah harapan agar Allah mengampuni kita. Itu saja. Dan memang yang terkandung dalam doa astagfirullah, ya Allah ampunilah aku, permintaannya cuma pengampunan. Tapi tahukah kita, buah dari sekedar permintaan astagfirullah itu bukan sekedar pengampunan. Ketika Nabi Nuh alaihissalam menawarkan kepada umatnya, kepada kaumnya yang menyimpang, kata Nabi Nuh alaihissalam, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Aku katakan kepada kaumku, beristighfar kalian kepada Allah, bertobat kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Kalau Maha Pengampun pasti diampuni. Apa lanjutan ayat? Nabi Nuh ungkap kesuksesan, kemuliaan, kebaikan yang didapatkan dengan istighfar, bukan cuma pengampunan. Yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidukum بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. Allah berfirman, Nabi Nuh berkata, aku berkata kepada kaumku, minta ampun, istighfar kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Satu, dapat pengampunan. Dan dengan sebab istighfar kalian, yursilis samaa 'alaikum midrara, Allah akan menurunkan hujan yang sangat lebat dari langit. Dikisahkan bahwa konon dalam sebuah hadis dijelaskan bahwasanya dengan sebab maksiat yang dilakukan oleh kaumnya Nuh, Allah memberikan berbagai bencana kepada mereka. Yang pertama kekeringan, yang kedua mati tumbuh-tumbuhan, yang ketiga kelaparan, yang keempat laki-laki pada mandul. Ya.
Maka Nabi menawarkan agar mereka beristighfar. Apa buah dari istighfar? 1, diampuni dosa. 2, Allah akan menurunkan air dari langit. Dihilangkan sudah kekeringan. Diberikan berkah dengan turunnya hujan. Wa yumdidukum bi amwal, dan akan memperbanyak harta-harta kalian. Sekarang Pak, banyak orang yang apa? Yang mengeluhkan usahanya nggak sukses, usahanya gagal. Istighfar. Selain Allah turunkan hujan, wa yumdidukum bi amwal, Allah akan perbanyak harta kalian. Wa banin, dan anak-anak kalian hilang itu mandul-mandulnya itu. Keempat, wa yaj'al lakum jannat, dan akan mengembalikan kebun-kebun kalian. Tadinya kebun pada mati semua. Wa yaj'al lakum anhara, dan akan menjadikan kalian sungai-sungai yang mengalir. Perkebunan sukses, perairan lancar, harta, usaha, bisnis maju, dosa diampuni, cuaca Allah yang atur, berikan anugerah berupa hujan. Coba, apalagi yang kita harap kalau sudah begini? Apa sebabnya Pak? Istighfar. Istighfar. Padahal istighfar itu ucapan astagfirullah saja. Sepertinya di dalamnya hanya terkandung permintaan minta ampun kepada Allah, tapi buahnya bukan hanya sekedar diampuni. Bukan hanya sekedar diampuni, tapi mendapatkan banyak kebaikan, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah tinggalkan istighfar. Kenapa? Karena memang setiap hari kita juga gak pernah meninggalkan dosa. Jadi istighfar itu karena apa? Karena suatu dosa. Ada rahasia Pak di sini. Istighfarnya seseorang ketika dia melakukan dosa bagus, tetapi ada tingkat yang lebih hebat. Tingkatnya orang-orang ahlul ma'rifah yang betul-betul mengetahui keutamaan istighfar. Apa itu Pak? Beristighfar setelah melakukan kebaikan. Ini hebat lagi. Ini betul-betul ketika seorang betul-betul dalam pahamnya. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kemenangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Lihat Pak hebatnya ayat ini. Allah berfirman, idza jaa'aka nasrullahi wal fath, idza jaa'a nasrullahi wal fath, jika telah datang pertolongan Allah dan al-fath, kemenangan Fatuh Makkah. Sebelum kita lanjutkan ayatnya Pak, kemenangan Fatuh Makkah itu kemenangan yang terhebat. Ya. Kenapa kemenangan yang terhebat? Kemenangan tanpa menumpahkan darah. Ya. Kalau di perang Badar menang kaum muslimin, tapi masih ada yang gugur. Di perang Hunain kalah kaum muslimin, kocar kacir. Di perang Uhud kalah kaum muslimin, tapi setelah itu menang. Banyak yang gugur. Di perang Tabuk menang kaum muslimin, tapi ada yang gugur. Semenang-menangnya tetap ada yang tewas. Di Fathu Makkah, Rasulullah SAW membawa pasukan yang sangat banyak. Baru terdengar Rasulullah membawa pasukan kaum muslimin, belum lagi masuk ke kota Makkah, orang-orang musyrik di kota Makkah sudah gentar. Kebanyakan mereka masuk Islam. Belum datang Nabi, mereka sudah sebagian masuk Islam, dan begitu datang Nabi, sebagian yang lainnya masuk Islam di hadapan Nabi. Tanpa ada pertumpahan darah.
langsung takluk kota Mekah, dalam arti takluk masyarakatnya. Ada yang tidak masuk Islam Pak? Ada yang tidak masuk Islam, tapi dia harus tunduk di bawah kepemerintahan Islam. Dia harus bayar upeti, dia harus ikut hukum-hukum Islam, dia harus tunduk terhadap ketetapan Islam. Ada yang tidak mau tunduk dengan ketetapan Islam, dan dia tidak mau juga masuk Islam, pergi dari Mekah. Betul-betul kemenangan yang luar biasa. Kalau menang kan namanya menang Pak ya. Tidak ada yang lebih hebat dari kemenangan di peristiwa Fathu Makkah. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Engkau melihat wahai Muhammad, manusia pada waktu itu masuk Islam dalam keadaan afwaja, berbondong-bondong, bukan satu dua, bukan satu-satu, tapi secara berbondong-bondong, rombongan. Kira-kira kalau menang berarti apa? Biasanya kalau orang menang bahagia ya, alhamdulillah, masya Allah. Ayatnya dalam surah Al-Fatih ini apa? Fasabbih bihamdi rabbik, bertasbihlah engkau dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, wastaghfir, dan minta ampun. Menang kok minta ampun. Menang kok minta ampun. Ini hebatnya. Padahal di situ, di peristiwa Fathu Makkah, betul-betul menunjukkan Islam jaya dan Islam sempurna. Islam sempurna Pak. Sampai-sampai ketika turun ayat ini, Abdullah bin Abbas menangis. Kenapa menangis? Ditanyakan sahabat yang lainnya. Kenapa engkau menangis wahai Abdullah bin Abbas? Abdullah bin Abbas mengatakan, yang tidak dipahami para sahabat yang lainnya, bukankah Allah telah mengatakan telah menang Islam, berarti itu tanda akan meninggalnya Nabi SAW. Sudah sempurna. Nabi sudah mau meninggal kalau begitu. Tapi disuruh apa? Beristighfar, mengakhiri suatu kebaikan dengan istighfar. Mau contoh Pak yang lain? Lihat, habis sholat tadi baca apa? Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Baca apa? Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Memangnya kita sholat berbuat dosa? Berbuat dosa atau berbuat kebaikan orang kalau sholat? Berbuat kebaikan. Tapi lihat hebatnya, ini hanya orang-orang yang ahlul ma'rifah, mengetahui dengan dalam arti sebuah istighfar. Arti sebuah istighfar. Semakin dia kuat, hebat ibadahnya, semakin dia tutup dengan istighfar. Kenapa Pak? Karena dia semakin tahu bahwasanya sehebat apapun penghambaan dia di sisi Allah Subhanahu wa taala, pasti masih ada kurangnya Pak. Ibadah saja dia akui masih ada kurangnya. Maka hebat betul orang ini. Bagaimana lagi kalau bukan ibadah? Dia akan istighfar di pasarnya, dia akan istighfar di kantornya, dia akan istighfar di rumahnya. Kenapa? Di waktu sholat saja, ibadah saja dia istighfar, mengetahui pasti ada kurangnya. Gak sempurna sholat kita, makanya kita istighfar. Apalagi bukan ibadah. Ini pendalaman istighfar, meminta ampun dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Disinilah kunci kebaikan seseorang. Semakin dia faham akan istighfar, semakin dia faham akan pentingnya bertaubat dan kembali kepada Allah, maka semakin dia berada di atas kebaikan dan derajatnya akan ditinggikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lihat orang yang bertaubat Pak. Lihat orang yang bertaubat dijanjikan surga. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang benar. Memangnya kenapa kalau orang yang taubat yang benar? Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum. Semoga Allah menghapuskan seluruh dosa-dosa kalian.
wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtihal anhar, dan akan memasukkan kalian ke sorga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Sorga adalah tempatnya orang-orang yang suka istighfar dan bertaubat kepada Allah, Pak. Orang yang enggan untuk istighfar, orang yang enggan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, hakikatnya dia sombong, menyombongkan dirinya seakan-akan dirinya sudah terlepas dari dosa. Nabi saja istighfar, Pak. Disuruh fastaghfir, beristighfar kepada Allah. Nabi. Kita ada yang merasa dirinya seakan-akan sudah aman dari dosa. La ilaha illallah. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, taubat. Taubat yang nasuh, yang benar-benar, bukan main-main. Taubat yang benar-benar, bukan main-main. Bertaubat yang benar, dia menyesali perbuatan kesalahannya. An-nadam, menyesal. Kemudian dia bertekad untuk tidak mengulanginya. Al-azm. Kemudian dia menutupi dan menggantinya dengan kebaikan-kebaikan. Ini namanya taubat yang benar. Dia bertobat dengan bersegera, tidak menunda-nunda. Orang yang menunda-nunda taubat dikhawatirkan, Pak. Dikhawatirkan tidak akan diterima taubatnya kalau sampai memang sudah tertutup pintu taubat. Kapan tertutup pintu taubat? Salah satunya, nyawa sudah di tenggorokan. Innallaha yaqbalu taubatal 'abd ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala terus-menerus menerima taubat seorang hamba selama nyawanya belum di tenggorokan. Lihat Fir'aun taubat tidak, Pak? Fir'aun bertaubat. Amanna bi Rabbi Harun wa Musa. Ya. Aku beriman, kami beriman kepada Rabbnya Harun dan Musa. Beriman. Amantu, aku beriman. Tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Rabbnya Musa. Maka dalam lanjutan ayat, dalam ayat disebutkan apa? Allah bantah. Al-ana wa qad 'asaita qablu wa kunta minal kafirin. Apakah sekarang kau baru bertaubat, yang sebelumnya engkau termasuk orang-orang kafir? Enggak ada lagi sudah. Sebelum pintu taubat tertutup, segera bertaubat. Sebelum matahari terbit dari tempat tenggelamnya, innallaha yaqbalu taubatal 'abd. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala terus-menerus menerima taubatnya seorang hamba hatta tatlu'a syams min maghribiha, hingga matahari terbit dari tempat tenggelamnya. Enggak diterima lagi taubat, Pak. Sekarang masih diterima taubat. Sebesar apapun, ini kehebatan taubat. Sebesar apapun dosa seorang hamba, jangan pernah patah semangat untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tawarkan kepada hamba-hambanya yang telah melampaui batas agar mereka selalu bertaubat. Allah berfirman dalam surah Az-Zumar, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim." Qul, katakan wahai Muhammad, li'ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, kepada hamba-hambaku yang mereka telah melampaui batas.
Bayangkan, bukan sedikit dosa, bukan sedikit maksiat yang dia lakukan. La taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Dilarang berputus asa dari rahmat Allah. Makanya nasihatnya Nabi Yakub kepada anak-anaknya, Pak. Anak-anaknya Nabi Yakub itu dosanya luar biasa ya. Ya. Dosanya luar biasa. Ya. Dosanya membohongi ayahnya, hasad terhadap saudaranya Yusuf. Kemudian membuang saudaranya, ya. Seorang nabi dibuang. Ya. Kemudian datang kepada bapaknya mendustai lagi, ya. Kemudian mereka jual lagi saudaranya. Kemudian mereka berangkat menuju Mesir, mendustai lagi bapaknya. Banyak sekali. Padahal mereka tahu bapaknya nabi didustai. Ya. Tapi ketika mereka datang kepada bapaknya, Nabi Yakub berkata, wahai anak-anakku, la tayasu min rohillah. Jangan kalian pernah putus asa dari rahmat Allah. Fatahassasu Yusuf. Kalian cari terus saudara kalian Yusuf. Ya. Karena tidak ada wala tayasu min rohillah. Tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala illal qaumul kafirin, kecuali orang-orang yang kafir. Enggak boleh berputus asa. Makanya ketemu kan Nabi Yusuf dan saudara-saudara Nabi Yakub, saudara-saudara Nabi Yusuf, anak-anaknya Nabi Yakub tadi mereka bertobat atau tidak? Bertobat. Ya. Makanya dalam Al-Qur'an disebutkan am kuntum syuhada'a id hadara Yaqub al-maut. Apakah kalian tidak menyaksikan ketika Nabi Yakub berada di ambang kematian? Apa yang dilakukan Nabi Yakub ketika sudah mau meninggal? Il qala li banihi, dia berkata kepada anak-anaknya semua, ma ta'buduna min ba'di, apa yang kalian sembah setelahku nanti? Anaknya berkata, lihat ungkapan taubat, qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail ilaha wahida. Kami akan terus beribadah kepada sembahan engkau, sembahannya Ibrahim, sembahannya Ismail, wa Ishaq, dan sembahannya Nabi Ishaq, ilaha wahida, sembahan yang satu. Ya kan? Jangan berputus asa. Maka dalam ayat ini Allah berfirman apa? Katakan kepada hamba-hambaku yang mereka telah melampaui batas, la taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Kenapa? Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah mengampuni seluruh dosa. Enggak ada istilahnya dosa yang enggak diampuni oleh Allah, jemaah. Seluruh dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sebesar apa dosa kita hingga kita enggan untuk bertobat kepada Allah? Tidakkah kita lihat hadis Bitokoh tadi? Hadis Bitokoh tadi siang kita sampaikan. Ya. Dia memiliki berapa dosa? 99 sijillat. Memiliki 99 lembar catatan dosa. Wasijila maddal basor. Satu lembarnya itu sejauh mata memandang. Dia bertobat di akhir hayatnya, mengucapkan la ilaha illallah. Ketika ditimbang ternyata catatan kecil la ilaha illallah ini mengalahkan catatan-catatan dosanya. Subhanallah. Itu taubat. Ada sebuah kisah. Sebelum dikisahkan dilihat dulu jam. Sempat enggak kisah? Berapa menit lagi? Hah? Berapa? 18 menit. Masih banyak ya? Insyaallah. Rajulun, kata Nabi SAW, inna mimman kana qablakum, ada orang sebelum kalian, rajulun qatala tis'ata wa tis'ina nafsan, seorang yang dia membunuh 99 nyawa. Weh, pembunuh hebat ini. Enggak kayak sekarang orang Indonesia rata-rata ya penakut.
sok kayak seakan-akan dia adalah ya orang yang luar biasa, bawa bom diam-diam bunuh diri. Akhirnya tidak kena orang, kena dirinya sendiri. Bunuh orang diam-diam, habis bunuh lari, penakut. Itu orang sekarang. Pembunuh tapi takut sama polisi, ya kan? Ini orang nggak ada takutnya, 99 jiwa. Akhirnya dia mau bertobat pun dia nggak takut sama orang. Hei, saya sudah membunuh 99 orang. Coba dia umumkan, dia kasih tahu orang. Dia ingin bertobat, saya mau bertobat. Siapa yang bisa tunjuki saya kepada orang yang bisa mengarahkan saya untuk bertobat? Fadallahu ila rahib. Maka dia ditunjukkan kepada seorang rohib. Rohib itu ahli ibadah. Ya mungkin saja ahli ibadah bisa nunjuki dia bagaimana cara bertobat, ya kan? Cuma dulu di zaman Bani Israil itu kalau orang dikenal rohib, ahli ibadah, nggak punya ilmu, Pak. Nggak punya ilmu. Ibadah aja urusannya, nggak pernah belajar agama. Makanya itu kalau orang nggak belajar agama, begini nanti hasilnya. Berfatwa sembarangan, nggak punya ilmu. Maka ketika dia datangi rohib ini, dia ditanya, rohib itu ditanya, wahai rohib, saya sudah membunuh 99 orang dan saya mau bertobat, apakah masih bisa saya bertobat? Apa jawaban rohib? Lah, kamu nggak bisa, keterlaluan, sudah 99 dibunuh. Akibat jawaban tidak bisa ini, faqatalahu fakammalahu mi'ah, dibunuh rohib tersebut hingga tercukupkan 100. Ya. Di sini juga para ulama menjadikan hadis ini dalil tentang pentingnya ilmu, Pak. Ibadah aja kalau nggak punya ilmu bisa mencelakakan diri sendiri. Orang tadi kenapa dibunuh? Apa sebabnya? Salahnya sendiri, jawab sembarangan. Sudah tahu pembunuh, mau bertobat baik-baik, malah dibilang nggak bisa tobat. Ya sekalian kau dibunuh. Iya kan? Maaf ya saya pakai koko ya. Iya, mungkin dimaklumi ya, Ustaz orang Sulawesi. Iya. Dibunuh sekalian. Akhirnya dia mau bertobat lagi. Dia cari lagi orang, fadallahu ila alim. Dia ditunjukkan kepada seorang alim yang berilmu. Maka ditanya ke orang alim ini, saya sudah bunuh 100 orang, fahal liya min taubah, apakah saya bisa bertobat? Orang alim segera menjawab, ma hala bainaka wa baina taubah, apa yang menghalangi antara engkau dan antara taubat? Tidak ada yang menghalanginya, bertobatlah. Akhirnya ditunjukkan cara dia bertobat. Salah satu cara yang disebutkan adalah, pergilah engkau fi qaryati kada wa kada, di tempat ini dan ini, di sana banyak orang-orang yang salih, engkau beribadah kepada Allah di sana, dan tinggalkan negerimu yang jelek itu. Ternyata sebab kenapa dia menjadi pembunuh, dia hidup di lingkungan yang memang banyak penjahat, Pak. Ini dalil juga bahwasanya orang itu bisa menjadi jahat kalau lingkungannya jahat. Jangan sepelekan ini. Dari kecil anak kita jauhkan dari pergaulan yang tidak baik, kalau ingin jadikan anak kita anak yang baik. Itu kan dari hatinya, biar aja Ustaz ya. Teman-temannya, lihat anak saya itu Ustaz, teman-temannya pemabuk semua, anak saya nggak mabuk memang di depan kamu ya. Ya kan? Burung itu tidaklah hinggap kecuali kepada yang sejenisnya. Antum pernah dapati, Pak? Kita pernah dapati rombongan burung gagak, di tengahnya ada burung apa? Burung pipit. Pernah? Nggak pernah, Pak. Rombongan burung pipit, di tengahnya ada bangau. Pernah? Nggak pernah. Burung itu akan berkumpul dengan yang sejenisnya. Makanya lihat orang-orang saleh, Pak, kumpulnya dengan orang saleh. Penuntut ilmu itu kumpulnya dengan penuntut ilmu.
Ahli ibadah itu kumpulnya dengan ahli ibadah. Orang yang baik kumpulnya dengan orang yang baik. Orang yang jelek kumpulnya dengan orang yang jelek. Makanya cara bertobatnya ditunjuki. Kamu tinggalkan negeri kamu yang jelek itu. Pergi kamu di negeri orang-orang yang solih, yang mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kamu beribadah bersama mereka. Singkat cerita, orang tadi pun beranjak. Senang dia bisa bertaubat. Di tengah jalan ajalnya datang. Belum sampai tujuan dia sudah apa? Didatangi malakul maut. Berebutlah antara malaikat rahmat dengan malaikat azab. Pencabut nyawa tetap satu, Pak ya. Tapi sebelum dicabut nyawa kan itu ada malaikat. Beberapa malaikat ya yang mendampingi malakul maut. Ya. Yang memberikan kabar gembira kalau orang baik dan memberikan kabar kejelekan jika orang yang jelek. Berebut malaikat ini, siapa yang harus bertugas ya menemani mencabut nyawa? Maka karena berebut itu, nah siapa yang harus mengambilnya ya kan? Malaikat yang mengambil ya, bukan mencabut nyawa, dicabut nyawanya ya. Kemudian setelah dicabutkan mau dibawa ke langit ya. Siapa yang harus membawa? Ya. Malaikat siksa atau malaikat rahmat? Dalam kondisi berselisih, turun satu malaikat diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan penyelesaian. Suruh ukur jaraknya, mana yang lebih dekat. Yang lebih dekat itulah yang lebih berhak. Ternyata dia lebih dekat satu jengkal bedanya. Satu jengkal saja lebih dekat dengan negeri yang dia tuju. Maka yang bertugas malaikat rahmat, dosanya diampuni, Pak. Subhanallah. Kita ada yang pernah bunuh di sini? Jangankan 99, satu aja enggak ya, alhamdulillah. Dan kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita enggak pernah jadi orang yang sebejat ini. Dosa kita enggak sampai ke sana, Pak. Tapi kok kenapa kita kok kayak seakan-akan berputus asa, Ustaz? Kayaknya sudah enggak diterima lagi tobat saya. Adakah dosa yang enggak diterima? Adakah tobat yang enggak diterima? La taqnatu min rahmatillah. Jangan kalian pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dosa yang begitu banyak diakhiri dengan satu taubat saja sudah menyebabkan dia terampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama dia taubatnya dengan taubat yang benar, sungguh-sungguh, tidak main-main, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, berapa menit lagi, Kuah? Sudah ya? InsyaAllah kita lanjutkan setelah salat Isya. Baik, InsyaAllah kita lanjutkan setelah salat Isya sedikit, kemudian kita lanjut dengan sesi tanya jawab. Naam, subhanaka bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.